seperti apa dan sejauh manakah kontribusi gerakan perempuan untuk demokratisasi di Indonesia? Sejarah kita kerap maskulin, mencatat sejarah hanya di ruang-ruang formal, dan gerakannya sering gerakan masif, tidak menghitung bahwa resistensi individual di level domestik itu adalah juga bagian dari gerakan. Karena dari perspektif feminis misalnya bahwa personal is political, resistensi sekecil apapun di level personal individual inilah juga harus dihitung sebagai gerakan. Nah, membingkai dengan perspektif ini sebetulnya kontribusi gerakan perempuan di Indonesia cukup panjang, bahkan sebelum konsep bangsa modern ini di Indonesia modern ini ada. Ketika Nusantara menggeliat itu kita lihat banyak sekali perempuan-perempuan walaupun polanya masih individual tradisionalistik gitu ya, tetapi terjadi di mana-mana. Kartini sering jadi ikon gerakan, tetapi sering dia hanya soal pendidikan. Padahal kalau kita telisik lebih jauh sosok Kartini adalah role model dari ketika dua negara sedang berkonflik. Perempuan adalah menjadi bagian dari peace builder atau pembangun damai dengan tradisi diplomasi melalui jurnalismenya. Yang juga tidak dilihat terhadap Kartini adalah dia sosok yang mencoba membumikan agama atau Al-Quran bisa difahami, diakses oleh orang-orang kecil, tidak hanya elitis, oleh ulama. Misalnya yang dia minta ke Kiai Saleh Darat ustadznya adalah bagaimana surat Al-Fatihah itu harus diterjemahkan ke dalam bahasa lokal sebagai hadiah mas kawinnya gitu. Jadi ini yang tidak terlalu terlihat dan bahkan Kartini mencoba menegosiasi peran domestiknya memasak sebagai sebuah peran diplomasi internasional ke kolonial untuk menyamakan peradaban. Orang lihat bahwa memasak itu kerjaan perempuan yang nggak populer dan lain sebagainya, tetapi Kartini membangun itu, bertukar resep dan lain sebagainya untuk menunjukkan bahwa bangsa pribumi cuma punya keberadaban yang sangat tinggi gitu ya. Jadi dan soal pluralisme sangat luar biasa. Kartini pernah mengirim ukiran Jepara misalnya yang di dalamnya adalah lukisan paus yang dikirim ke sahabatnya di Belanda gitu ya. Jadi ini pola-pola seperti ini yang tidak terlalu terlihat. Nah, lalu kemudian kita gerakan perempuan di Aceh ada, di Bandung, di Jawa Barat segala macam yang selevel Kartini juga kita dapati di beberapa tempat. Lalu menggeliat ke masa modern, masa perjuangan kemerdekaan, kita lihat juga bagaimana perempuan saat itu dengan segala debatnya sampai isu poligami pernah ditunda hanya untuk membangun satu unifikasi gerakan saat itu karena menentang kolonialisme. Dan perempuan sangat berkontribusi di sana. Lalu masa reformasi kita juga dapati reformasi itu tidak begitu saja terjadi lalu bahwa mahasiswa yang paling di depan di sana, tetapi sebetulnya gerakan perempuan sudah panjang melakukan delegitimasi terhadap opresi Orde Baru. Kita lihat melalui gerakan buruh, gerakan PRT, melalui bahkan waktu Tempo di Bredel, perempuan melalui kelompok perempuan untuk kebebasan pers, siaga satu pun perempuan turun ke jalan gitu ya. Nah, kemudian disinilah yang sering tidak dilihat dan tidak dihitung sejarah karena cara penulisan sejarah masih sangat bias gender tadi. Dan ujung reformasi ini adalah seperti gong akhir saja gitu ya. Bahkan pada masa transisi itu, masa reformasi pun perempuan yang mengangkat Adili Soeharto dan kroni-kroninya, saya menjadi salah satu saksi sejarah, salah satunya adalah gerakan perempuan gitu. Jadi yang seperti inilah yang penting untuk dihitung. Bahkan kelompok perempuan menggunakan bahasa simbol untuk membangun resistensinya. Dulu kalimat yang digunakan wanita, tetapi untuk melihat sebagai bagian dari counter hegemoni dari kalimat wanita dipindah menjadi kata perempuan yang waktu itu tidak populer, dianggap simbol binal, over progresif dan lain sebagainya, tetapi kemudian itu menjadi istilah yang sekarang banyak populer. Bahkan Habibie menggunakannya, Kementerian Pemberdayaan Perempuan bahkan sekarang berubah lagi, bukan pemberdayaan wanita. Jadi ketika gerakan individual berpadu dengan menjadi gerakan kolektif dengan visi yang jelas, bahkan menggunakan strategi-strategi yang komprehensif, dia sebetulnya sangat powerful.